Mari bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Bersama-sama di dalam
semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama-sama ya. Teach online service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, comment, share link kepada kawan dan keluarga kalian. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome to Chin Online Service Alpha Omega Church. Saya senang bisa bertemu Anda semua dimanapun Anda berada, baik sedang ada yang di Surabaya, di luar Surabaya, atau dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang facing rejection atau menghadapi penolakan. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira Anda yang sedang mendengarkan channel ini pernah nggak merasa ditolak? Mungkin Anda sedang DM seseorang, nggak dibalas-balas. Melamar pekerjaan, ditolak. Bahkan Anda juga dijauhi teman tanpa alasan yang jelas, atau yang sering dialami oleh anak-anak muda. Cinta ditolak, dukun bertindak, begitukah? Saya tidak tahu. Tapi sakit rasanya, itu pasti. Ketika mengalami penolakan, kita merasa nggak cukup baik, merasa nggak cukup penting. Lalu kita akan berkata, apa yang salah dengan diriku sehingga aku merasa ditolak apa yang saya perbuat. Sekali lagi, ditolak itu sakit dan sangat menyakitkan. Sakitnya itu ada di mana-mana. Tapi tahu nggak, Yesus juga mengalami penolakan. Di dalam Yohanes 1 ayat 11 berkata seperti ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, alias mengalami penolakan. Tapi ketika Yesus mengalami penolakan, apakah dia menyerah, terus menyampaikan sesuatu yang baik? Tentu tidak. Justru, ya, kalau kita merenungkan anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, justru penolakan itu rencana Tuhan digenapi. Beberapa pendapat berkata, yang bagian A khususnya, gimana cara menghadapi penolakan? Ya, gimana cara menghadapi penolakan? Ya, penolakan itu supaya kita tidak menjadi tambah sakit, coba terima dengan ikhlas. Tidak perlu overthinking. Ya kan? Bisa juga caranya jadikan penolakan itu sebagai motivasi untuk bertumbuh. Mungkin juga yang bagian selanjutnya, kita bisa mencari support system yang peduli dengan kamu supaya penolakan itu tidak berlarut-larut. Dan ketika kita juga mengalami penolakan, coba belajar mengalihkan fokus kepada hal-hal yang positif. Dan bisa juga ketika kita mengalami penolakan,
kita belajar mengevaluasi diri. Tapi ini, jangan suka nyalahkan diri sendiri. Dan ketika penolakan juga, kita tidak berlarut, harus bangkit. Karena apa? Gagal itu bagian dari proses sukses. Artinya, ketika mengalami penolakan, justru penolakan itu, kita harus lebih bangkit. Bagian yang B, ada beberapa kesalahan-kesalahan fatal ketika kita mengalami penolakan. Fatalnya itu adalah gini, overthinking dan nyalain diri sendiri. Sekali lagi teman-teman ya, kadang-kadang penolakan bukan soal kita, bukan soal apa yang kita perbuat itu salah. Tapi itu juga bicara tentang soal waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Contohnya Yesus. Jadi tolak justru penolakan itu, ya, kerajaan Tuhan digenapi. Kesalahan yang kedua, nah ini, anak-anak muda ini, sukanya dendam dan baperan yang berlebihan. Buat apa? Kita tidak perlu membuang energi untuk hal yang bikin hati makin capek, apa untungnya? Kita harus move on dong, ya kan? Harus move on. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Kesalahan apa lagi yang sering dilakukan ketika kita mengalami penolakan? Nah ini, terlalu lama galau, ya kan? Stuck di masa lalu, tidak mau beranjak. Sehingga apa? Meratapi, akhirnya apa? Dia semakin sedih. Anak-anak muda yang kasih oleh Tuhan, sedih boleh. Tapi jangan sampai bikin kamu kehilangan kesempatan baru. Ya, ini kesalahan yang tidak perlu kita lakukan. Kesalahan apa lagi yang sering terjadi dalam hidup kita ketika mengalami penolakan? Suka marah dan melampiaskan ke hal yang negatif. Jangan sampai emosi bikin kamu ambil keputusan yang bikin nyesal seumur hidup kita. Lebih baik curhat kepada orang yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Sebab apa? Curhat kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pertanyaannya, apakah hanya kita yang mengalami sebuah penolakan? Bagian yang kecil, ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah mengalami penolakan. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, mereka ini sudah mengalami penolakan. Yang pertama itu Yesus. Anda bisa baca dalam Lukas 23:34. Ditolak. Tapi yang dilakuin Yesus apa? Dia tetap setia menyampaikan berita Injil. Siapa lagi? Tokoh Musa. Ditolak oleh bangsanya sendiri. Tapi dia tetap taat. Teman-teman boleh baca di Keluaran 5 ayat 20 sampai 23. Siapa lagi tokoh Alkitab yang mengalami? Yusuf. Tahu ya Yusuf ya? Dijual saudaranya sendiri, tapi akhirnya Yusuf diangkat Tuhan menjadi penolong bagi saudara-saudaranya. Dia tidak balas dendam. Ini diceritakan dalam Kejadian 50 ayat 20, saudara bisa baca. Siapa lagi? Daud. Daud juga mengalami penolakan. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tetap mengandalkan Tuhan. Bisa baca Mazmur 27 ayat 10. Siapa lagi tokoh Alkitab yang tercatat dalam Alkitab? Yeremia. Dia mengalami juga penolakan. Tapi justru penolakan dia tetap sampaikan firman Tuhan. Dalam Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Siapa lagi yang kita kenal? Paulus. Sebelum dia menjadi orang yang percaya dan setelah dia dimenangkan, banyak tantangan. Tapi dilakukan oleh Paulus adalah tetap melayani Tuhan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Artinya tokoh-tokoh Alkitab ini sudah banyak mengalami penolakan. Dari tokoh Alkitab ini, kira-kira siapa yang kisahnya paling relate dengan hidupmu? Coba ketik di bawah ini. Aku paling relate dengan tokoh ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa prinsip firman Tuhan dalam menghadapi penolakan.
Yang pertama itu adalah ditolak. Santai. Itu udah biasa buat anak Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, di sana berbicara, jikalau dunia membenci kamu, kata firman Tuhan, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Yesus ditolak, apalagi kita, orang yang tidak sempurna. Ya kan? Karena apa? Jalan Tuhan memang beda sama dunia. Jadi wajar-wajar saja kalau keberadaan kita selalu tidak diterima. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita fokus pada panggilan Tuhan, bukan soal validasi manusia. Kadang-kadang kita meminta pengakuan, tapi justru pengakuan kita dapatkan. Nah, dalam hal ini bagaimana cara kita menghadapi? Ditolak, santai saja, itu sudah hal yang biasa. Yesus saja ditolak, apalagi kita bukan orang yang sempurna. Yang terpenting adalah fokus saja sama panggilan Tuhan. Jangan cari validasi manusia, tapi carilah validasi dari Tuhan. Secara simpel yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Sikap seperti apa yang kita lakukan dalam hidup? Penolakan bukan end game, tapi level up dari Tuhan untuk kita semua. Sekali lagi ya, penolakan bukan end game, tapi level up dari Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berbicara di sana. Tuhan punya rencana damai sejahtera bagi kita. Jadi tidak ada rencana yang jelek. Paulus juga menyampaikan dalam Roma 8 ayat 28. Semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Termasuk kalau Anda pernah ditolak cintamu, ditolak melamar pekerjaan, terus DM-mu gak pernah dibalas, tidak usah bersedih hati. Karena apa? Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Rekan-rekan anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ditolak, tidak usah baper, ya kan? Tuhan punya rencana lebih besar dari semuanya. Amin. Gagal sekarang, menang nanti. Semua ada waktunya. Tuhan tutup satu pintu untuk bukakan yang lebih baik. Keep the fight. Keep the fight. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk kita bisa menaikkan level yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian yang ketiga, apa prinsip firman Tuhan dalam menghadapi penolakan? Ditolak, bukti imanmu sedang diuji. Yakobus 1 ayat 2-3 di sana berbicara seperti ini. Iman kita diuji melalui tantangan. Penolakan itu adalah sebagai tantangan yang tidak semua orang suka dan tidak semua orang senang. Rasanya sakit, sakitnya di mana-mana ketika mengalami penolakan. Dalam 1 Petrus 2:4 juga di sana berbicara bahwa Yesus yang ditolak manusia justru dipilih Tuhan. Jadi teman-teman, dalam hidup ini, apalagi kita sebagai anak-anak muda Tuhan, remaja-remaja Tuhan, iman tanpa ujian itu kayak otot ini tanpa latihan, ya kan? Bagaimana bisa menimbulkan sebuah otot badan kalau tidak pernah nge-gym, kalau tidak pernah latihan? Gak bakalan kuat, ya kan? Yesus ditolak, tapi justru dipilih oleh Tuhan. Jangan baper, jadikan penolakan sebagai level up imanmu. Oleh sebab itu, yang perlu kita renungkan pada kesempatan kali ini adalah, ingatlah baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sedang mengalami penolakan.
Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, firman Tuhan berkata jelas, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan juga menyambut kita semua anak-anak muda remaja Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 juga berkata, Tuhan telah memilih kita dan tidak akan menolak kita. Siapa yang menolak kamu? Siapapun itu yang pernah menolak kita. Tidak usah berkecil hati, ya, tidak usah bersedih yang berlebihan. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia tidak akan pernah menolak kita. Tapi Dia akan menyambut kita dengan kasih yang sempurna yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus seperti itu. Oleh sebab itu, anak muda remaja Tuhan, jikalau saya dan saudara mengalami penolakan, mari kita belajar membalas penolakan itu dengan kasih dan pengampunan. Sebagaimana Matius 5 ayat 44 berkata, kasihilah dan doakanlah mereka yang menolak kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dalam Roma 12 ayat 17-19 Anda baca di sana. Itulah yang perlu kita lakukan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, anak muda, saya tahu kita sering mengalami seperti ini. Post tanpa like, Anda mempost sesuatu baik di Instagram, di Twitter, ataupun di Facebook, ya kan? Kita kok merasa sedih, ya kan? Tidak ada yang like, bahkan mencaci maki, bahkan menolak. Tapi hari ini saya mau sampaikan, jangan cari validasi dari manusia. Carilah Tuhan. Bukan soal benar apa yang sedang kamu post, tapi tidak perlu kamu bersedih. Gagal dapat pekerjaan. Ya, saya mau katakan pada kali ini, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Karena firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, Tuhan melakukan itu. Lagi, sering dialami oleh anak muda oleh Tuhan. Ditinggal sahabat, ya kan? Sedih, marah, itu pasti. Tapi kita punya sahabat yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat boleh pergi, karena apa? Kadang-kadang kita ini jujur saja. Ketika kita bersahabat dengan orang, kadang-kadang kita banyak dirugikan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Lagi, anak muda, anak remaja Tuhan. Tadi awal saya katakan, cinta ditolak, dukun bertindak. Begitukah sikap anak Tuhan? Tentu tidak. Saya mau kasih tahu, ya, ketika cintamu ditolak, Tuhan tahu siapa yang terbaik buat kamu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Nah, semua yang saya sampaikan tadi, lalu apa aplikasinya untuk hidup kita? Simpel saja, teman-teman. Ya, jangan baperan. Jangan menyerah. Penolakan itu bagian proses, bukan akhir dari segalanya. Ya kan? Yang kedua, percaya saja Tuhan udah siapin kok yang lebih baik. Kalau satu pintu tertutup, pasti ada pintu yang lebih keren yang kau akan menemukan. Lalu selanjutnya, jangan overthinking sama masalahmu. Ya kan? Fokuslah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang pegang kendali, bukan keadaan yang pegang kendali hidupmu. Dan yang paling terakhir adalah gunakan penolakan buat upgrade diri. Ini momen buat makin kita kuat, makin kita bertumbuh, dan makin kita dekat sama Tuhan kita. Satu ayat terakhir saya akan bacakan untuk kita semua sebagai kesimpulan renungan pada kesempatan kali ini. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Penolakan bukan akhir, tapi bagian dari rencana Tuhan
Mari kita belajar menghadapi dengan iman. Jangan biarkan penolakan menghentikan langkah imanmu. Tuhan sedang membentukmu untuk sesuatu yang lebih besar bagi setiap anak-anak muda remaja Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan kali ini memberkati kita semua untuk kita terus maju di dalam iman kita, menghadapi segala tantangan termasuk penolakan dengan iman percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kalau dunia menolak, kalau kami sedang mengalami penolakan, kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah tidak menolak kami. Justru dalam penolakan yang kami hadapi, kami mau terus lebih mengupgrade diri dan terus tidak menyerah, terus melakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang-orang lebih dari pemenang, maka penolakan tidak akan bisa menghentikan kami untuk kami bisa berkarya lebih dekat kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak mudamu, berkati setiap anak remajamu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.